Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Bu. Kita hari ini berkumpul di sini akan melaksanakan kegiatan coaching dengan coachnya adalah Bu Ardiani dan coachingnya adalah Ibu Betty ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian percakapan ini. Kita berdiskusi mengenai apa? Ini coach yang mencoba membantu coaching. Coachnya seorang guru dan coachnya murid yang punya permasalahan tidak pede ketika akan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Oke. Lalu untuk kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada pada murid. Pertanyaan berbobot ya. Kemudian secara spesifik yang ingin diobservasi itu adalah kompetensi yang bagian mana? Yang pertama mungkin bisa yang hadir sepenuhnya, bagaimana saya bisa fokus berhadapan dengan coaching. Kemudian saya juga ingin mendengarkan dengan efektif sehingga apa yang disampaikan coaching itu bisa saya dengar, saya simak dengan baik. Oke, lalu ketercapaian. Jadi dari tujuan pengembangan ini yang diinginkan ketercapaiannya itu pada apa? Coaching ya bisa menemukan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi dari coaching bisa menemukan solusi ya untuk ketercapaiannya. Baik, silakan untuk kita mulai kegiatan coaching. Halo Rina, apa kabar hari ini? Baik Bu. Jadi ini Ibu panggil ke sini ya, karena kemarin Ibu dengar-dengar kamu dipilih jadi perwakilan sekolah kita untuk ikut lomba pidato ya? Iya Bu, benar Bu. Wah, keren sekali loh itu. Ini tingkat kabupaten jadi padahal ya? Iya Bu. Iya. Tapi kok saya lihat-lihat kamu kok malah nggak bersemangat gitu toh? Padahal jadi perwakilan sekolah loh, ini keren loh. Iya Bu, saya agak kurang pede Bu mengikuti pidato ini karena saya punya trauma itu loh Bu. Apa kok trauma? Ya Pak Bu, dulu kan pernah mengikuti lomba gitu ya. Tapi semuanya di depan panggung itu setelah saya naik panggung blank semuanya. Jadi saya tidak pedenya dengan itu Ibu. Jadi ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya, bagaimana caranya biar kamu itu pede. Harapannya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kamu sendiri bagaimana, Rin? Ya, setelah ngobrol saya sudah menemukan kepedean lagi. Saya nanti bisa ikut lomba pidato tingkat kabupaten. Moga-moga bisa malah tinggi lagi tingkat provinsi Bu. Bagus ya. Sebenarnya kamu dipilih oleh sekolah untuk lomba pidato ini pasti tidak asal milih loh sekolah. Saya yakin kamu pasti punya kemampuan. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu. Sebenarnya punya kemampuan Bu, tapi ya itu tadi Bu. Saya itu kalau menghafal bahasa Inggris itu kurang bisa cepet nangkep gitu loh Bu. Saya menghafal. Tapi ya nanti coba Bu, nanti saya akan berusaha untuk menghafalkan dan mencoba ngomongnya itu, bicaranya ya, pronunciation-nya akan saya perbaiki Bu. Ya,
biar kamu itu tambah pede, karena ini mewakili sekolah ya, jelas kamu tadi sudah punya kemampuan kan. Nah, biar tambah pede lagi, kira-kira rencanamu apa ini biar nanti bisa pede ikut lomba, kemudian ya nggak trauma lagi lah, yang namanya suka pede. Apa Saya akan ini Bu, setiap saat akan mendengarkan bahasa Inggris. Terus saya akan mengartikan yang ada di lagu tersebut. Kemudian melihat film bahasa Inggris. Saya akan pokoknya yang berbau-bau bahasa Inggris itu saya akan perhatikan dan saya praktekkan Bu. Oh, jadi intinya kamu akan belajar otodidak dulu ya. Jadi lihat film, mendengarkan lagu, nah belajar sendiri. Kira-kira menurutmu ada nggak yang bisa membantu selain kamu belajar sendiri? Ada Pak, Bu, ada. Nanti saya akan mengajak Pak Yosef yang guru bahasa Inggris untuk membimbing saya. Kemudian saya juga akan mencoba berpidato di depannya Pak Yosef itu pronunciation-nya sudah bagus belum? Itu rencananya bagus ya. Jadi pertama tadi kamu sudah berusaha sendiri otodidak ya, belajar dari lagu-lagu, film, bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, nah kamu sudah memberanikan diri untuk minta bimbingan Pak Yosef. Ya, Pak Yosef memang jagonya itu kalau pidato, saya yakin pasti jadi pinter kalau kamu mau belajar dari Pak Yosef. Terus kira-kira ada lagi nggak biar kamu itu semakin pede menghadapi lomba ini? Mungkin saya pidato sambil bercermin Bu. Jadi sambil bercermin dengan gaya-gaya. Nanti kan kalau tadi dengan Pak Yosef pronunciation-nya sudah dibenahi, diberitahu yang bagus bagaimana. Saya akan memperdalam latihan dengan cermin Bu, sambil bergaya-gaya biar nanti di depan panggung itu lebih pede gitu. Ya, bagus sekali itu, keren ya. Ya. Nah, jadi ternyata kamu sudah punya rencana yang bagus-bagus ini biar kamu pede. Terus mulai merencanakan melakukan rencanamu kira-kira kapan? Ya, 2 hari lagi Bu. Ya, bagus. Nanti saya coba untuk pidato dengan Pak Yosef, kemudian presentasikan dengan di depan teman-teman supaya tidak terlalu banyak groginya. Iya, bagus itu ya. Bisa ditambahkan lagi ya selain dari latihan di depan cermin. Nah, bagus juga itu ya. Bisa latihan di depan teman-teman. Anggap aja itu audiennya ya. Ya, bagus sekali. Ya. Berarti ini gimana Rin? Kamu kira-kira sudah mantap nanti ikut lomba? Insya Allah sudah Bu. Ya, bagus ya. Ya, Bu Guru berharap dengan ini kamu segera berlatih, kemudian semakin pandai. Tadi ya, kosakatanya makin bagus, pronunciation-nya, cara berbicaranya juga pas seperti orang Inggris beneran. Dan nantinya ketika maju di panggung, kamu sudah pede luar biasa. Ya, karena sudah Ya, nanti saya akan tetap belajar dengan Pak Yosef. Kemudian saya juga berlatih dengan teman-teman. Kemudian kalau saya juga mencoba untuk berpidato depan orang tua juga biar pede gitu. Ya kalau nggak gitu kan nanti takutnya pas waktu lomba nanti tambah blank lagi. Insya Allah dengan latihan tersebut saya bisa lebih pede Bu. Ya, bagus ini udah banyak rencana malah tambah lagi ya. Ya, Ibu Guru doakan semoga nanti benar-benar pede ya sehingga ikut lomba dengan penampilan maksimal, ya latihannya juga lancar dan semoga dapat juara 1 ya. Amin. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya atas luang waktunya. Iya, kalau tidak seperti ini saya tidak plong karena tidak pede Bu. Terima kasih Bu Adiana. Ya, sama-sama.
Baik, itu tadi sudah terlaksana kegiatan coaching hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada coach tentang apa yang sudah dilakukan di proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi apakah tadi sebelum coaching saya sudah bertanya indikator apa yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai, apakah setelah coaching ini semua itu sudah dilaksanakan dan sudah tercapai? Menurut saya tadi tambahan yang ingin saya sampaikan bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut saya dari sesi coaching ini benar. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya, coach bisa memberikan banyak sekali rencana ya, yang membuat dia pede untuk nanti bisa melaksanakan lomba pidato. Ya, berarti untuk pencapaian penilaian tentang pengembangan yang ingin dicapai tadi sudah tersampaikan ya. Terus untuk yang dikembangkan pun tadi sudah disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir saya ingin bertanya tentang kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan lagi setelah proses coaching ini, baik dari coach maupun coachee, agar nantinya apabila ada permasalahan entah siapa nanti yang ingin melakukan coaching bisa kita lebih persiapannya lebih maksimal atau kemampuan kita lebih maksimal lagi. Ya. Mungkin ini Bu yang mendengarkan dengan efektif ya, karena tadi mungkin anaknya baru ngomong saya sudah menyela, nah itu ya berarti saya kan gimana ya, kurang terlalu cepat merespon, kurang bisa mendengar dengan efektif ya. Harusnya kan biar anaknya selesai ngomong dulu, saya baru memberikan pertanyaan berikutnya. Oke. Lalu dari coaching bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Ya, perasaannya sudah lumayan bagus. Jawabannya banyak solusi yang didapat. Jadi coaching ini memang membantu coaching yang tidak pede di depan, sehingga memberanikan memberanikan diri untuk membuat rencana, kemudian membuat solusi, kemudian komitmen. Jadi banyak sekali yang didapat dari coaching. Ya, jadi setelah tadi saya simak proses coaching ini, memang dari pengembangan yang ingin kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Saya tadi sudah mendengar dari coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali coaching ini untuk memberikan apa yang dia inginkan sebenarnya gitu. Lalu kendala apa yang sebenarnya dia rasakan gitu. Jadi pertanyaan sudah dapat menggali coaching. Jadi di akhir coaching saya yakin dari coaching tadi saya juga sudah bertanya ya, pastinya dengan kegiatan coaching ini dapat membantu coaching untuk lebih percaya diri, karena itu tadi adalah kendala dia, dan dia pun bisa memberikan bagaimana yang akan dia lakukan setelah ini gitu. Jadi secara keseluruhan menurut saya sudah baik gitu ya. Terima kasih untuk kegiatan coaching kali ini. Saya cukupkan, saya tutup. Selamat siang untuk ibu semua. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arista dan Bu Ardiani. Selamat siang. Pada kali ini saya sebagai pengamat dari kegiatan coaching ya. Pada saat ini kita akan mendiskusikan penilaian dari percakapan coaching ini ya. Yang satu, apa yang nanti yang akan disampaikan oleh coach atau Bu Arista sebagai coach? Ini nanti akan saya sampaikan tentang coaching antara guru dengan permasalahan teguran dari pengawas mengenai supervisi. Dalam coaching ini nanti apa yang akan dikembangkan?
Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara efektif. Dengan cara efektif ya. Baik. Kompetensi mana yang cara spesifik yang diobservasi nanti yang saya amati secara spesifik? Mendengar secara efektif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nanti setelah coaching ya, coaching nanti harapan dari coaching apa nanti? Harapannya nanti masalah yang saya sampaikan itu mendapat bantuan dari coach sehingga saya mendapat pencerahan, bisa lepas dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu ya. Oke. Baik, karena sudah paham ya, coach dan coaching, ya, kami persilahkan. Permisi Bu Arista, maaf saya mengganggu waktu Bu Arista. Boleh ya Bu ya? Ya Bu, Saya ingin cerita Ibu. Nah, kemarin kan saya dipanggil Pak Kepala Sekolah karena Pak Kepala Sekolah itu mendapat laporan dari Pak Pengawas. Ketika Pak Pengawas itu mengadakan supervisi pembelajaran di kelas saya kan tidak pakai buku paket Bu. Tapi saya menggunakan ya sarana prasarana yang ada di kelas secara kontekstual lah yang saya pakai. Jadi tidak mengutamakan keberadaan buku paket. Tapi ternyata menurut Pak Pengawas itu kurang bagus untuk pembelajaran. Ya, sebaiknya tetap ada buku paket. Nah, ini kan saya jadi gimana gitu kok masalah ini jadi sampai ke kepala sekolah. Terus saya itu harus gimana ya Bu ya? Ya, seperti itu ya Ibu, cerita permasalahan tadi. Ya baik. Kira-kira menurut Bu Ardiani, apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks atau buku paket? Hambatan apa yang membuat Ibu tidak menggunakan buku tersebut? Ya, yang pertama itu ya biasalah anak-anak seringnya itu nggak bawa buku Bu, katanya berat lah, katanya buat tasnya rusak dan sebagainya. Makanya daripada nanti pra pembelajaran hanya ribut dengan anak-anak, nah, saya sudah biasa akhirnya mencari alternatif lain, ya cari sumber-sumber pembelajaran yang lain yang sekiranya bisa dipakai. Jadi tidak harus mutlak menggunakan buku paket. Lalu menurut Bu Ardiani, apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks atau buku paket? Ya, menurut saya ya pembelajaran bisa berjalan dengan cepat Bu, karena tidak harus itu tadi ya anak-anak mana bukunya dan sebagainya bla bla bla. Saya harus menanyakan mengapa mereka nggak bawa. Kemudian selalu ada ide kreatif menurut saya kan, lihat konteks. Misalnya saya akan memberikan pembelajaran tentang laporan observasi. Ya, tinggal anak-anak saya bawa ke luar ruangan, misalnya ayo lihat tanaman yang ada di sekitar sekolah atau binatang yang ada di sekitar sekolah. Jadi saya merasakan kurikulum merdeka itu ya Bu. Jadi saya merasa bebas, anak-anak pun juga saya kira merasa lebih senang kalau ya langsung observasi ke lapangan, lihat-lihat apa yang ada di sekitar kelas. Jadi tidak melulu di dalam kelas berhadapan dengan buku paket gitu. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, pada saat Ibu mengajar, jika Ibu tidak menggunakan buku teks, sumber belajar apa yang Ibu gunakan selain langsung ke lapangan? Sebenarnya banyak Bu. Saya juga menyiapkan materi dalam bentuk PPT. Kemudian saya juga ambilkan video-video itu dari internet ya tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian bisa saya ambil teks dari berbagai media, dari koran atau dari majalah, itu saya copy, saya serahkan ke anak-anak. Ya, jadi menurut saya sih sudah variatif Bu, jadi tidak membosankan menurut saya. Lalu menurut Ibu nih, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi siswa? Kalau saya pikir-pikir sih sebenarnya enggak Bu. Apalagi kalau buku paket yang kurikulum merdeka, itu saya kira isinya itu sudah penuh, mencukupi semua kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak.
Ya, menurut saya sih sudah bagus lihat buku paket itu. Ya, hanya itu tadi pusingnya nggak dibawa sama anak-anak. Ya, saya setuju dengan Ibu ya. Jadi semua bisa kita jadikan sebagai sumber untuk pembelajaran. Semakin banyak kita akan semakin banyak pula memberikan materi kepada siswa. Lalu sekarang Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ya mungkin karena ini salah satu kekurangan saya ya Bu ya. Mungkin ya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas kan lebih berpengalaman dari saya bagaimana mengajar yang lebih bagus. Ya pertama nanti secepatnya saya akan menghadap Kepala Sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf karena saya yaitu tadi tidak menggunakan buku paket sebagai pedoman pembelajaran yang mungkin pastinya kan sudah disiapkan oleh pemerintah itu dengan baik. Nah, kemudian kalau mungkin ada waktu dan memungkinkan ya, saya ya akan berusaha untuk menemui Pak Pengawas biar masalah saya ini jadi ya selesai lah Bu, biar nggak kepikiran terus. Ya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas bila Ibu bertemu dengan Pak Pengawas? Ya, saya pertama akan menyampaikan cara pembelajaran saya Bu. Ya sebenarnya kemarin itu sudah dilihat juga oleh Pak Pengawas bahwa selain membawa buku paket itu saya sudah menyiapkan seperti tadi ya, video ada, kemudian teks dari berbagai sumber itu juga ada, kemudian saya juga membuat PowerPoint-nya karena yang mengantisipasi itu tadi anak yang tidak siap dengan buku. Tapi kalau memang yang terbaik itu harus menggunakan buku paket, ya nanti saya upayakan mendisiplinkan anak-anak untuk bawa buku paket. Bagus sekali Ibu rencananya, saya juga setuju. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini tersebut? Ya, terkait dengan tadi ya Bu ya, berarti saya di perencanaan pembelajaran itu harus menggunakan banyak sumber ya. Ya salah satunya saya harus memasukkan buku paket tadi berarti ya. Jadi ya mungkin betul juga yang disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa anak kan ya memang punyanya buku paket itu yang pertama ya. Jadi buku paket yang pertama harus dimiliki oleh anak-anak, kemudian nanti biar anak-anak tambah wawasan, kemudian pembelajaran jadi menyenangkan. Ya mungkin saya tambahin materi-materi lain yang dari sumber-sumber yang berbeda biar anak-anak itu lebih variatif dalam mempelajari materi pembelajaran. Bagus sekali Bu Ardiani, saya sangat mendukung ya. Semoga saja semua komitmen Ibu, rencana Ibu nanti dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bu Ardiani. Gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, Ibu Ardiani dan Bu Kalista sudah melakukan coaching. Sekarang saya tanyakan ke Bu Kalista, kita refleksi diri deh, kekuatan apa yang ada pada coaching pada kesempatan ini? Ya, coaching untuk kali ini saya sebagai coach itu berusaha untuk mendengarkan secara efektif tentang permasalahan apa yang dihadapi dari coaching, agar nantinya saya dapat memberikan istilahnya kenyamanan, terus coaching pun dapat apa yang ingin dia lakukan setelah ini itu dapat terwujud. Saya mendengarkan secara efektif dari permasalahan coaching. Kelemahan dari coach mungkin? Kalau kelemahan, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu karena saya berusaha untuk tidak memberikan solusi, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu masih kurang berbobot menurut saya. Baik, sudah bagus, sebenarnya sudah bagus, cuma tinggal kita mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu aja ya. Kemudian dari coaching, apa yang dirasakan setelah proses coaching? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach, sebenarnya sudah mengiring coach
coaching itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya ini sudah perasaannya sudah Ya, alhamdulillah sudah agak plong atau sudah nanti plong? ketika saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah, apalagi nanti ketemu Pak Pengawas, saya sudah ya pede ya, untuk menyampaikan alasan saya. Baik ya, karena sudah plong, coaching sudah plong, saya rasa sudah bagus. Ya. Terima kasih. Saya tutup kegiatan coaching kali ini. Semoga Bu Ardiani sudah menemukan solusi yang terbaik. Nanti biar tambah pede bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Untuk yang coach, terima kasih sudah mau mendengarkan keluhan dari coaching. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Siang. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat Ardiani dan sebagai coach Ibu Betty dan coach Ibu Arista akan melakukan praktik coaching ya. Untuk praktisi ini saya ingin mengetahui ini nanti yang menjadi topik percakapan atau coaching ini nanti apa ya Bu? Permasalahan siswa PKL yang tidak sering masuk ke PKL ke bimbing. Berikutnya Bu, ini nanti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh jenengan sebagai coach itu apa? Memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari Bu Arista, dari coaching, kemudian mendengarkan, terus mendengarkan. Jadi ada dua kompetensi ya ini ya, pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara efektif. Kemudian untuk observasi nanti, kompetensi yang mana ini yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang saya amati ini Mendengarkan secara efektif. Iya, mendengarkan secara efektif. Jadi dan hadir sepenuhnya. Ya, jadi yang akan saya observasi nanti yang mendengarkan secara efektif dan hadir sepenuhnya. Ya, berikutnya terakhir untuk supervisi ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh coach maupun coach juga. Coach bisa menemukan solusi dari permasalahan anak-anak tersebut, bagaimana menghadapi anak-anak, kemudian solusinya bagaimana. Oh ya, baik ibu-ibu. Untuk praktik coaching bisa dimulai, saya persilakan. Assalamualaikum Bu Arista. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya. Ada apa Bu Arista? Kok mengajak bermojok-mojok? Iya Bu, ini apa? Saya itu gimana ya Bu? Anak-anak yang saya bimbing di PKL itu kenapa banyak sekali yang tidak masuk di Dudi. Saya itu kemarin dapat laporan dari Dudi itu siswa kita itu ada beberapa yang istilahnya dia bolos gitu loh Bu, nggak masuk, datang ke Dudi tanpa keterangan mereka apakah sakit atau ada acara apa di rumahnya, itu nggak ada keterangannya Bu. Jadi Bu Arista mengajak saya berbincang-bincang tentang ini ya, anak PKL yang bermasalah karena tidak masuk ke bengkel ya atau di ya. Ya. Terus mungkin kekuatan apa atau ya apa sih kekuatannya Bu Arista untuk ini anak-anak ini? Ya, sebenarnya saya itu dari awal itu udah kasih
masukan ke anak-anak tentang bagaimana mereka melaksanakan PKL ini selama 6 bulan di bengkel atau di itu seperti apa. Lalu tentang kehadiran pun saya sudah memberikan mereka masukan. Jadi berapa hari mereka bisa izin, berapa hari mereka masih ada toleransi untuk kita bisa memberikan maksudnya masih bisa lah kita tolerir untuk mereka tidak hadir mungkin tanpa keterangan gitu. Cuma kok sekarang dari pihak Dudinya itu lapor ke saya, kenapa Bu ini siswa ini kok si A gitu tidak masuk tanpa keterangan seperti itu. Gitu ya. Jadi Ibu sudah kemarin sebelum PKL sudah mengadakan sosialisasi ya gimana tentang di bengkel, kemudian kehadirannya harus bagaimana di bengkel itu ya. Mungkin dari sudah ketemu dengan anaknya? Sudah Bu, saya kebetulan setiap kan ada jadwal kita monitoring Bu. Ya. Saya sudah ke sana. Nah, kebetulan pada saat monitoring itu mereka ada. Ya, saya juga nggak tahu kalau ngepasi apa gimana. Tapi setelah itu ada beberapa kali mereka tidak masuk dan menurut pihak bengkel itu sudah melebihi dari ketentuan yang disepakati oleh bengkel. Mereka harus mereka kasih toleransi tidak hadir itu sudah melebihi gitu. Jadi tujuan Ibu nanti mau ke anaknya? Ya, saya rencana saya Bu, saya tuh pengen nanti ada saya ke bengkel, ada anaknya dan ada pihak bengkel. Jadi bisa langsung dikomunikasikan antara saya sebagai pembimbing, lalu siswa dan pihak Dudinya gitu Bu. Jadi nanti bisa ketemu solusi dan anaknya pun bisa langsung paham apa tugas mereka selama melaksanakan PKL. Jadi rencana Ibu nanti mempertemukan antara pemilik bengkel, anaknya, kemudian cari itu ya. Terus apa mungkin hambatan untuk mencapai rencana Ibu? Ya, hambatannya itu karena saya itu kebetulan membimbingnya itu di bengkel yang jauh-jauh Bu. Jadi dari sekolah tuh ya luar kota gitu Bu. Jadi saya kan tidak bisa selalu memantau ya. Mungkin kalau bengkel yang di sekitar sekolah kita tiap hari kan bisa mampir gitu. Nah, ini kebetulan bengkelnya di luar kota. Jadi saya hanya bisa pantau melalui telepon atau chat WA seperti itu. Ya. Terus kalau seperti itu ketemunya kan hanya WA ya. Terus rencana Ibu kan harus ketemu dengan DUDI, siswa apa rencana? Rencana saya Bu, yang pertama itu saya menghubungi Dudinya. Jadi saya menghubungi pihak bengkel. Apabila anak tersebut masuk, jadi pihak bengkel bisa memberitahukan kepada siswa kalau besok karena ini tidak bisa misalkan pagi tidak bisa saya jangkau langsung ke sana karena di luar kota, itu saya minta pihak bengkel bilang ke siswa kalau besok dia harus masuk karena saya ingin datang ke sana, dan anaknya pun pasti akan saya hubungi atau saya telepon atau saya chat WA. Ya, rencana Ibu ya. Kemudian jangka waktu besok ya, besok ya. Besok. Ukuran keberhasilan dari Ibu. Jadi setelah nanti saya bisa bertemu dengan siswa, dengan pihak bengkel mengenai masalah ini, ya saya inginnya siswa tersebut bisa rajin masuk gitu. Jadi udah tidak ada lagi dia alasan apapun ya, kecuali dia sakit, karena sakit itu bukan kuasa kita ya Bu, itu kuasa Tuhan. Jadi setelah ini saya ingin siswa tersebut masuk tanpa alfa sampai batas waktu terakhir dia masuk di PKL itu. Mungkin siapa yang membantu Ibu nanti melaksanakan rencana itu? Ya, untuk rencana saya
siapa saja yang bisa saya mintai tolong untuk melaksanakan ini, saya akan berbicara yang pertama ke Pokja Prakrim, Bu Pokja PKL gitu ya. Lalu saya juga mungkin nanti akan berdiskusi dengan guru-guru produktif yang lain. Jadi apakah nanti bisa dilaksanakan? Jadi nanti apabila nanti sudah mentok tidak bisa, ya yang solusi terakhir saya akan menghadap ke kepala sekolah Bu. Gitu ya. Oke, baik Bu Arista, sudah ketemu ya solusinya? Ya Bu, ya. Terima kasih sekali Bu. Ya. Jadi sudah ketemu solusinya, tinggal melaksanakan. Ya, jadi kemarin itu saya masih bingung Bu, karena pihak bengkel itu langsung nelpon, Bu ini kok anak begini gitu. Jadi saya bingung, saya harus bagaimana gitu. Makanya akhirnya saya menghubungi Bu Betty. Terima kasih sekali, saya sudah diberikan masukan-masukan yang akhirnya saya bisa menemukan solusi saya Bu untuk mengatasi permasalahan. Semoga setelah coaching ini Ibu bisa melaksanakan rencananya, Ya. semoga lancar, semoga siswa yang di DUDI atau dibimbing bisa tidak ada alfanya lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Betty. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik Ibu-Ibu, dari coaching yang sudah dilaksanakan ini, hasil observasi saya sudah dilakukan coaching ini dengan bagus dan baik, sudah memenuhi prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan ya, jadi sudah dibangun dengan keakraban tadi ya, dimulai dengan keakraban. Kemudian ada proses kreatif seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh coach, kemudian bisa memaksimalkan potensi coach ya, sehingga coach tadi dengan begitu lancar dan penuh perencanaan ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi Bu Betty kan menginginkan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mendengarkan secara efektif. Ya, insya Allah kalau pertanyaan bermutunya sudah tercapai, cuma pada waktu mendengarkan saya kurang fokus. Jadi arah pembicaraannya terlalu melebar gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, bisa menggali lebih luas lagi. Ya itu solusinya, karena sudah melebar saya kembalikan lagi ya. Itu. Kemudian satu lagi Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi. Kompetensi yang saya kembangkan ya harus fokus ke pertanyaan yang berbobot itu, sehingga bisa lebih dalam menggali potensi yang ada di coaching. Ya, menurut saya bagus sekali ya dari tadi yang dilakukan saat coaching, kemudian pasca coaching ini tadi apa yang disampaikan Bu Betty sebagai coach ya sudah tadi ya mewakilkan semua keterampilan ataupun prinsip coaching ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan dalam observasi yang saya lakukan. Intinya semuanya sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, sehingga membuat coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, sekian Ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.